Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kampus Amikom dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sini kami mau presentasi tentang kerja koloran, gaji dolaran. Nah, itu tema presentasi kami kali ini. Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Karena seharusnya kami presentasi di sekolah, tapi karena dari pihak sekolah tidak memberikan izin, maka kami berinisiatif untuk record dan upload ke YouTube. Sebelumnya perkenalan anggota kelompok kami. Pertama ada aku sendiri, Wahyu Setianing Tias dengan NIM 12114582. Lalu ada Satriadi Pramudita dengan NIM 12114588 dan juga ada Elvi Setiawan dengan NIM 12114589. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Tolong next Mas. Oke, nah sebelumnya apa itu freelance? Freelance itu adalah sistem kerja mandiri tanpa ikatan kontrak. Jadi teman-teman tuh kerja tapi nggak terikat kontrak sama orang gitu. Kayak suka teman-teman mau kerja kapanpun. Contohnya kayak freelance di dunia maya ya contohnya. Itu kayak di platform Fiverr itu teman-teman nunggu di kontak klien by project baru teman-teman kerjain kerjaannya. Nah, terus waktu kerjanya tuh fleksibel juga dan juga bisa dikerjain dari mana aja. Mau teman-teman kerja dari rumah, dari kosan, ataupun mungkin untuk Gen Z ini WFC ya, work from cafe yang paling ideal. Oke, next Mas. Nah, masuk selanjutnya ini kelebihan menjadi freelancer desain. Apa sih kelebihannya? Yang pertama tentunya bebas waktu dan tempat. Yang kedua, eh, klien teman-teman itu nggak terbatas di lingkup nasional saja atau Indonesia saja, tapi berpotensi memiliki klien global dari seluruh dunia. Terus potensi penghasilan teman-teman tidak terbatas karena kalau misalnya teman-teman kayak kerja di perusahaan itu kan udah pasti itu teman-teman gaji teman-teman tuh segitu per bulannya memang udah target segitu. Tapi kalau di freelance itu tergantung project teman-teman yang teman-teman kerjain. Makin banyak projectnya, makin banyak juga penghasilan yang teman-teman dapatkan. Lalu portofolio teman-teman itu bisa berkembang dengan cepat dan berpotensi untuk menambah klien lagi. Lalu bisa bekerja di berbagai platform sekaligus. Jadi teman-teman nggak cuma terpaku sama satu platform, tapi teman-teman juga bisa multi platform. Jadi makin banyak klien dan juga makin banyak penghasilan yang teman-teman hasilkan. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini ada kategori freelancer desain. Yang pertama, itu ada desainer by project atau jasa. Seperti yang dijelaskan Mas Wahyu tadi, ini salah satunya adalah Fiverr, ada juga Upwork bisa, atau Seribulancer, ada freelancer.com. Itu adalah jenis-jenis wadah buat orang-orang atau teman-teman bisa nge-freelance yang by jasa. Uh, Freelance by jasa ini adalah mengerjakan desain berdasarkan permintaan klien langsung. Semisal saya sebagai freelancer desainer logo, nah saya punya portofolio nih di Fiverr. Nanti ada orang yang melihat portofolio saya. Jika mereka tertarik, maka akan mengkontak saya atau DM saya gitu. Contohnya bisa desain logo, poster, UI UX, logo, dan sebenarnya banyak sih, bisa dari pemrograman video juga bisa. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, dari yang by project. Next. Selanjutnya di sini yang kedua ada freelancer microstock ya teman-teman. Kategori ini biasanya dilakukan oleh desainer-desainer yang mereka biasanya mengerjakan proyek-proyek besar dan mereka memiliki aset banyak. Ketika aset-aset itu hanya tersimpan di dalam penyimpanan mereka, biasanya orang-orang itu akan merasa rugi karena asetnya itu nggak berjalan. Maka dari itu mereka mengupload
stok itu ke beberapa platform microstock. Contohnya adalah Freepik, ada Shutterstock, ada Adobe Stock, dan yang lainnya. Kalau di microstock ini sebenarnya banyak juga ya, bisa logo, bisa ilustrasi, bisa poster, bisa video, bisa animasi, bisa 3D, semuanya bisa sih. Cuman yang paling umum di platform microstock itu adalah desain 2 dimensi seperti contohnya misal aset buah gitu teman-teman. Untuk royaltinya ini dibayar setiap unduhan ya, jadi tergantung unduhan kita. Semisal ada 100 unduhan, kalau satu unduhnya $1 berarti kita mendapatkan $100 gitu. Terus yang ketiga ada freelance print on demand atau POD. Kalau ini lebih ke kita membuat desain dan menguploadnya, lalu outputnya itu bukan sebagai digital art, tetapi kayak baju atau poster yang dinding gitu loh, kayak figura, itu kurang lebihnya kayak gitu, atau selimut atau sarung bantal, itu masuk kategori print on demand. Di sini sebenarnya kita bisa mengeksplor ya, karena kita bisa mencari atau membuat desain sebanyak-banyaknya, misal kategori musik, game, anime atau apapun itu bisa dibuat. Lalu untuk sistemnya kurang lebih kita mengupload, lalu ada proses review, nanti kita diterima atau tidak, lalu kalau misal terima nanti kita dapat uang kalau misal sell ya. Untuk royaltinya per sale, bukan per download, karena ini kan bentuknya, outputnya kan barang kan, kurang lebih gitu tuh. Untuk platformnya ada Redbubble, Teespring, Displayed, Printful, dan masih banyak lagi sih sebenarnya, ada TeePublic dan lain-lain, kurang lebih kayak gitu. Next mas. Selanjutnya untuk software yang akan digunakan desainer freelance itu akan dijelaskan oleh teman saya, namanya Mas Eldi. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan software apa aja sih yang digunakan desainer freelance. Yang pertama itu ada Adobe Illustrator. Jadi Adobe Illustrator ini digunakan buat vektor dan branding. Selanjutnya ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini digunakan untuk manipulasi gambar dan desain visual, seperti menggabungkan gambar-gambar kalian gitu, atau mendramatisir gambar dan foto kalian lah gitu. Terus selanjutnya itu ada Corel Draw. Jadi itu ini alternatif dari desain vektor. Selanjutnya ada Affinity Designer, yang digunakan softwarenya ringan dan profesional. Selanjutnya ada Canva, desain cepat dan user friendly. Saja ada Procreate. Jadi Procreate ini software untuk iPad yang digunakan untuk desain ilustrasi digital. Selanjutnya ada Figma yang digunakan untuk desain UI UX dan prototype. Oke, selanjutnya itu ada cara memulai karir freelance desain. Yang pertama, tentukan spesialisasi desain, logo, ilustrasi, poster, UI UX, dan sebagainya. Selanjutnya, pelajari tools dan software. Gunakan software sesuai bidang. Terus bangun portofolio online. Gunakan Behance, Dribbble, atau website pribadi. Gabung di platform freelance, mulai dari yang gratis seperti Fiverr, Freelancer, dan sebagainya, masih banyak lagi. Aktif di komunitas dan sosial media. Promosikan karya dan jalin relasi. Konsisten dan terus belajar, upgrade skill, dan ikuti tren desain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Oke.
Mungkin itu saja dari kami yang bisa disampaikan. Kalau misalnya teman-teman emang tertarik mau nyoba freelancer desain dan segala macam, tapi bingung nih mau mulai dari mana, teman-teman bisa DM Mas Satria di bawah sini. Saya taruh nanti username IG-nya. Terima kasih.